Kalau lagi banyak masalah, baca sholawat ya, perbanyak baca sholawat. Setiap hari istiqomahin baca sholawat. Karena kalau kita baca sholawat, Allah akan berselawat pada kita. Kita baca sholawat 1 kali, Allah berselawat pada kita 10 kali. Kalau kita baca sholawat 10 kali, Allah bakal berselawat pada kita 100 kali. Kalau kita berselawat 100 kali, Allah akan berselawat pada kita 1000 kali. Kalau kita berselawat 1000 kali, maka Allah akan menjamin surga. Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. The power of sholawat, dahsyatnya sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah ya teman-teman, bersama sholawat hidup terasa nikmat, berkat sholawat rezeki cukup, nggak pernah telat. Berkat sholawat kadar keimanan makin hari makin kuat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina. Nama saya Miftah dari Pekalongan, Jawa Tengah. Aku mau berbagi testimoni sholawat Mbak. Ini tentang kisah keajaiban sholawat. Karena aku juga sudah merasakannya keajaiban sholawat. The power of sholawat. Aku seorang penulis Mbak Vin. Suami saya bekerja sebagai seorang TU di sebuah instansi. Saya mengenal sholawat itu sejak kecil. Sejak kecil itu saya kenal sholawat, ngerti sholawat. Namun saya belum tahu kedahsyatan sholawat. Saya tahu kedahsyatan sholawat ya baru-baru ini. Baru tahu manfaat bersholawat yang luar biasa itu pertama kali tanggal 6 Oktober kemarin. Dari channelnya Mbak D.N. Resutari dan Mbak Melisa dan Ustadz Mukhlis Marsa. Bener ya teman, aku tuh juga gini seneng banget nonton channelnya Mbak D.N. Resutari, Mbak Melisa dan Ustadz Mukhlis Marsa. Karena menurut aku channelnya Mbak D.N. Resutari, Mbak Melisa dan Ustadz Mukhlis Marsa itu tentang sholawat. Jadi menurut aku channel Mbak D.N. Resutari, Mbak Melisa dan Ustadz Mukhlis Marsa itu sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen nonton videonya Mbak D.N. Resutari, videonya Mbak Melisa dan Ustadz Mukhlis Marsa, tonton aja. Di situ kan ambil hikmahnya ya. Itu tentang sholawat semua ya. Banyak sekali yang dibahas oleh Mbak Melisa, Mbak D.N. Resutari dan Ustadz Mukhlis Marsa itu tentang sholawat, tentang keajaiban sholawat, tentang kedahsyatan sholawat ya, the power of sholawat. Pokoknya kalau punya masalah banyak, kencengin sholawat ya. Seberat apapun masalah, yang penting kita baca sholawat aja. Itu pesan dari Mbak D.N. Resutari, pesan dari Mbak Melisa dan Ustadz Mukhlis Marsa teman-teman. Kan di situ yang membahas tentang bab sholawat. Baik, saya lanjut bacakan testimoni sholawatnya. Nah, aku tuh ngamalin pertama ya. Yang aku amalin adalah saran dari Mbak D.N. Resutari. Aku berusaha membaca sholawat dari Mbak D.N. Resutari itu, dan aku berusaha istiqomah baca sholawat 21 hari pertama dengan membaca sholawat Jibril 4444 kali seperti saran dari Mbak D.N. Resutari. Nah, di situ karena aku berusaha untuk baca sholawat Jibril 4444 kali, saya berusaha istiqomah sholawat Jibril 4444 kali. Nah, di situ saya langsung pergi Mbak ke toko untuk membeli tasbih digital. Saya cicil sholawat Jibril setiap selesai sholat fardu Mbak. Setelah sholat fardu saya baca sholawat, setelah sholat duha saya baca sholawat, saya nulis juga baca sholawat. Terus saya tuh ngurusin anak baca sholawat, ngurusin pekerjaan rumah baca sholawat ya, nyapu baca sholawat, aku masak juga baca sholawat. Pokoknya segala aktivitasku tuh Mbak, aku sholawat terus. Yang penting aku tuh baca sholawat dan sholawat. Berharap aku tuh baca sholawat, hutang-hutangku yang ratusan juta itu lunas Mbak. Nah, ternyata baca sholawat itu nggak semudah yang aku impikan ya Mbak ya. Baca sholawat Jibril 4444 kali itu mudah.
Sangat mudah baca sholawat Jibril 4444 kali. Yang susah baca sholawatnya itu adalah istiqomah baca sholawatnya, Mbak. Istiqomah baca sholawat itu sangat susah. Menurut aku ya Mbak Vina ya, mengamalkan istiqomah baca sholawat Jibril 4444 kali itu butuh perjuangan banget Mbak Vina. Di situ kalau aku baca sholawat Jibril 4444 kali seperti saran Mbak Deanda Sutari itu sekitar kurang lebihnya 1 jam. Cuman di sini itu ada banyak sekali kendalanya Mbak Vina. Di situ saya kan cicil baca sholawat Jibril setiap selesai sholat fardu ya. Pokoknya biar dalam satu hari tercapai sejumlah sholawat Jibril 4444 kali, pokoknya aku cicil. Ya awalnya aku nyicil tapi setelah aku ada rasa untuk meluangkan waktu baca sholawat, akhirnya aku cari waktu untuk baca sholawat Jibril 4444 kali sekali duduk Mbak Vina. Awalnya aku memang nyicil ya, pokoknya habis sholat fardu aku cicil baca sholawat Jibril itu 4444 kali. Itu awalnya tuh cuman baca 100 aja Mbak Vina. Terus aku habis sholat duha baca sholawat, habis sholat tahajud baca sholawat. Pokoknya aku setiap habis sholat fardu baca sholawat, setiap habis sholat sunnah aku baca sholawat. Awalnya baca sholawat Jibril 4444 kali saran dari Mbak Deanda Sutari itu berat banget Mbak Vina. Tapi aku paksain untuk baca sholawat, aku paksain untuk bisa mencapai target sholawat Jibril 4444 kali. Selama 21 hari aku harus mampu baca sholawat Jibril 4444 kali seperti saran Mbak Deanda Sutari itu. Apalagi saya dan suami itu kan punya tanggungan amanah ya Mbak ya, punya hutang yang sangat banyak, ratusan juta Mbak Vina. Nah saat itu aku memaksakan diri untuk konsisten baca sholawat, untuk istiqomah baca sholawat. Memang banyak banget kendala saat kita baca sholawat ya, ingin istiqomah baca sholawat tuh kendalanya tuh ada saja. Di antaranya adalah didera ngantuk yang luar biasa. Namun lama kelamaan kalau udah biasa baca sholawat terus nggak baca sholawat tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu loh kalau nggak bersolawat. Dan alhamdulillah berkat keajaiban sholawat itu sudah mulai datang Mbak Vina. Saat itu tanggal 7 November ya, sebulan setelah saya bertekad mengamalkan sholawat, saya mengamalkan sholawat Jibril 4444 kali itu yang dari Mbak Deanda Sutari itu, saya hanya punya uang sekitar 16.000 Mbak Vin. Sementara anak nomor 3 itu duduk di bangku SMA meminta uang 40.000 untuk uyuran. Saya jawab, iya nanti siang ya Mbak, itu aku ke kakak itu. Nah waktu itu anakku yang nomor 3 itu, padahal aku tuh gini ya, nggak tahu kalau aku tuh akan memberi uang padanya. Dari mana aku dapat uang ya, padahal nyata-nyata uangku tuh tinggal 16.000 saja Mbak. Tapi di sini aku tetap baca selawat aja, aku baca selawat, aku kebar selawat, aku kencengin selawat Mbak. Karena mungkin dengan berkat selawat Allah datangkan rezeki yang berlimpah, dengan selawat Allah lancarkan rezeki, berkat selawat Allah bisa bantu saya untuk membayar biaya urunan anak saya Mbak. Dan subhanallah Mbak Vin, sekitar pukul 9 pagi ya, ibu aku itu yang di kampung tuh WA minta mengirimkan nomor rekening aku Mbak Vin, karena ibu saya tuh ingin mengirimkan uang jajan untuk anakku. Alhamdulillah, Allah Akbar, berkat sholawat ini mungkin keajaiban sholawat yang aku dawamin ya Mbak, berkat sholawat yang aku istiqomahin itu sholawat Jibril 4444 kali. Nah setelah aku kirimkan nomor rekening ke ibu aku Mbak, alhamdulillah ibu aku langsung mentransfer uang 500.000 Mbak Vina. Anakku minta uang 40.000 dan Allah memberikan rezeki berkat sholawat ya 500.000. The power of sholawat, dahsyatnya sholawat Jibril 4444 kali seperti yang diamalin Mbak Deanda Sutari. Nah saya terus berusaha istiqomah bersolawat Mbak Vin. Solawat dari Mbak Deanda Sutari itu solawat Jibril 4444 kali. Nah bergantian. Terus saya nonton channelnya Mbak Melisa. Di situ aku tontonin videonya Mbak Melisa ya. Aku nonton videonya Mbak Melisa dan aku nonton videonya Ustadz Muklis Marsal bergantian Mbak. Karena
aku langganan sama videonya Mbak Melisa dan Ustadz Muklis Marsal. Di situ aku senang banget videonya Mbak Melisa dan Ustadz Muklis Marsal setelah aku ngamalin sholawat Jibril 4.444 kali saran dari Mbak Dian Resutari. Di situ saya berusaha menambah sholawat Mbak. Jadi setiap harinya aku minimal baca sholawat Jibril 5.000 kali sehari. Sebenarnya saya ingin mendapatkan keajaiban lunas hutang ya Mbak, karena hutangku mencapai ratusan juta Mbak Vina. Nah, tapi saya tuh sadar ya kalau dosaku itu banyak. Mungkin berkat sholawat tuh Allah menghapus dosa-dosaku ya. Berkat sholawat sholawat yang aku baca itu Allah mengampuni dosa aku ya Allah Mbak Vin. Sebulan kemudian berkat keajaiban sholawatnya, setelah ibuku transfer uang 500.000, ada keajaiban sholawat lagi Mbak. Kejadian yang kuanggap aneh, yang kuanggap ini adalah keajaiban sholawat saat itu. Tanggal 5 Desember kemarin saya nggak punya uang, terus ada uang 400.000 ya, dan hasil dari menulis lalu saya sedekahin 10%-nya yaitu 40.000 Mbak Vin. Tapi anehnya sorenya aku lihat dalam dompetku tuh masih tersisa uang 500.000 Mbak. Aku ingat lagi ya pendapatan dan pengeluaranku hari itu. Mungkin ini berkat keajaiban sholawatnya aku baca setiap hari, karena setiap hari aku sekarang meminimalkan baca sholawat Jibril 5.000 kali. Nah, aku yakin aku tidak salah hitungan, subhanallah, seperti sulapan saja Mbak Vina rasanya. Aku tuh mengalami hal keajaiban sholawat tuh ya kayak nggak percaya. Terus masih ada uang lagi Mbak Vin. 4 hari setelah kejadian itu, gantian anakku ada kegiatan di kelasnya dengan biaya 200.000 ya. Dan saya dan suami itu bingung karena nggak punya uang sebesar 200.000. Lalu saya bilang ke suami untuk mencoba pinjam ke teman suamiku yang sangat akrab sejak dari sekolah tersebut Mbak Vina. Di situ suamiku aku ajak untuk baca sholawat karena lagi bingung dana ya Mbak. Aku lagi bingung uang 200.000. Aku ngajak suamiku untuk baca sholawat. Aku sendiri juga baca sholawat. Aku ngajak anak-anak tuh juga baca sholawat agar Allah memberikan keajaiban dari sholawat tersebut. Akhirnya dengan keajaiban sholawat tersebut, dengan keberkahan sholawat, memberanikan diri suamiku WA ke temennya itu minta pinjem, bukan minta ya Mbak ya, pinjam uang 350.000. Dan Masya Allah Mbak Vin, lagi-lagi mungkin keberkahan selawat ya, ini berkat selawat atau keajaiban selawat, atau mungkin yang disebut dengan kedahsyatan selawat ya, yang aku amalin sebanyak 5.000 kali. Dan suami juga baca selawat, anak-anak baca selawat. Nah ternyata dengan keberkahan selawat, dengan keajaiban selawat ya, dengan selawat yang digebar dengan kencengin selawat, gebar selawat, istiqomahin selawat, setiap hari baca selawat. Temannya suami itu bilang gini Mbak, kalau cuma segitu, kalau cuma 350.000 nggak usah pinjem, nanti saya beri saja, katanya gitu Mbak Vin. Coba kamu kirim nomor rekeningnya, nanti saya transfer, terus tunggu nanti sore ya, gitu kata teman suamiku Mbak. Sorenya teman suamiku itu ngabarin bahwa beliau tuh sudah transfer uang dan mengirimkan juga bukti transferan itu Mbak Vina. Ya Allah Mbak Vin, nggak nyangka uang yang ditransfer itu ke suamiku. Ternyata suamiku pinjam 350.000, oleh temennya itu ditransfer 1 juta cuma-cuma Mbak, dan tidak usah mengembalikan. Inilah yang dimaksud dengan kedahsyatan sholat ya Allah, dahsyatnya sholawat. Semoga aku dan keluargaku bisa istiqomah bersolawat. Cukup segini saja Mbak, testimoni keajaiban sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Miftah atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman di sini. Mbak Miftah baca sholawat Jibril 4.444 kali yang termotivasi dari videonya Mbak Dian Resutari. Dan Mbak Miftah ini seneng nonton videonya Mbak Dian Resutari, Mbak Melisa, dan Ustadz Muklis Marsal, karena videonya Mbak Melisa, Mbak Dian Resutari, Ustadz Muklis Marsal itu sangat memotivasi banget ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi, sholawat Jibril 4.444 kali itu bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.